Al-Jufri, waktu dan tempat kami hadirkan. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa awtari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, para pejabat pemerintah, sipil, militer dan Polri, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita hormati bersama Al-Habib Ja'far Al-Jufri, wal Habib Yusuf Al-Jufri, wal Habib Fahmi bin Syihab, wal Habib Kahfi, dan juga segenap para pengurus MBC Nahdlatul Ulama Sagulung dan seluruh banon-banon Nahdlatul Ulama Sagulung, seluruh pengurus PCNU Kota Batam dan seluruh banon-banonnya yang hadir. Tidak lupa kita hormati sama-sama Camat Sagulung dan para tokoh-tokoh yang lainnya yang hadir dalam kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Seluruh warga Nahdlatul Ulama, khususnya dari Kecamatan Sagulung, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita bergembira bersama-sama untuk menghadiri resepsi puncak dari peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Tadi sudah diceritakan dan disampaikan pada saudara-saudara kita yang memberi sambutan betapa agung, betapa besar peran Nahdlatul Ulama yang menjadi benteng NKRI dan menjadi benteng Ahlu Sunnah wal Jamaah di bumi pertiwi Indonesia ini. Maka kita, khususnya para pemuda di abad yang kedua, peran Nahdlatul Ulama mesti kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan, tentunya untuk bisa melaksanakan tugas-tugas mulia yang sudah diamanahkan kepada kita semua dari para kiai-kiai, khususnya Kiai Hasyim Asy'ari sebagai muassis utama dari Nahdlatul Ulama, untuk kita lakukan banyak hal ke depan demi kemaslahatan umat, demi kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, ketentraman rakyat Indonesia. Maka khususnya para pemuda Nahdlatul Ulama mesti mempersiapkan diri dengan ilmu yang mantap, dengan takwa kepada Allah yang hebat, dengan akhlakul karimah, dan dengan juga pengetahuan yang mumpuni, khususnya terhadap teknologi-teknologi yang mutaakhir sekarang ini, untuk kita menjadi benteng utama di dalam mempertahankan negara Republik Indonesia khususnya, dan juga mempertahankan
aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah sawadul a'dham, kelompok terbesar yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, dari abad ke abad dan insyaallah ila akhir zaman. Ahlu sunnah wal jamaah, kita tahu bahwa ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa rukun agama itu ada 3. Maka ahlu sunnah wal jamaah Islamnya dalam bersyariat adalah mengikuti salah satu dari madhab yang 4, dan khususnya kita orang Indonesia adalah pengikut madhab Syafi'i. Di dalam keimanan kita mengikuti akidah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian di dalam ihsan, di dalam suluk, di dalam tariqah adalah kita mengikuti tariqah mu'tabarah yang diwariskan dari ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, diwariskan oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW, hingga kepada guru-guru tarekat kita. Di dalam kita membina keimanan, dalam kita membina keislaman, dalam kita membina akhlakul karimah atau suluk, mengikuti apa yang telah kita sampaikan tadi itu. Dan juga di dalam kita menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan zaman, maka kalau kita menengok dari hadis Jibril alaihi salam, umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama perlu mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tanda-tanda hari kiamat. Di dalam ilmu-ilmu itu Nabi besar Muhammad SAW telah memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana sikap beliau, sunnatul mawaqif, sunnah sikap yang telah diajarkan beliau dan para khulafaur rasyidin dalam menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan ataupun perkembangan-perkembangan, kejadian-kejadian, baik kejadian alam atau kejadian perubahan teknologi atau kejadian fitnah-fitnah yang terjadi. Maka Nahdlatul Ulama punya pedoman yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Rasulullah, yang diwariskan kepada ahlul bait, yang diwariskan kepada para sahabat, dan diwariskan oleh para alim ulama, sehingga kita tidak ikut-ikutan dari pikiran manusia atau ikut-ikutan dari kebanyakan manusia sehingga kita tidak salah langkah. Itu ada ilmunya yang diajarkan Nabi SAW di dalam hadis Jibril alaihissalam yang beliau bercerita mengenai tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau kita mengikut, ada satu kitab yang dikarang oleh Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni bahwa rukun agama itu ada 4. Yang pertama adalah Islam dengan 5 rukunnya, yang kedua adalah iman dengan 6 rukunnya, dan yang ketiga adalah ihsan dengan 2 rukunnya, dan yang keempat adalah ilmu tanda-tanda hari kiamat dengan 2 rukunnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda-pemuda NU wajib baginya untuk belajar 4 hal tersebut sebagai bekal kekuatan iman, sebagai bekal kekuatan Islam, sebagai bekal kekuatan akhlakul karimah, dan ilmu untuk menghadapi berbagai macam perubahan yang setiap tahun akan terjadi, perubahan-perubahan yang maha dahsyat. Maka dengan ilmu yang telah dibekalkan kepada junjungan dari Nabi besar Muhammad SAW, maka kita faham bagaimana kita mesti melangkah, dan kita faham menjadi benteng ahlu sunnah wal jamaah, karena memang kita membawa senjata ilmu, membawa senjata akhlak, membawa senjata kekuatan iman,
dan membawa senjata hal-hal yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.